Saya mengajak istri saya untuk menaklukkan segala arah setiap hari. Karena istriku adalah tongkat berduri. Dan perempuan di dunia ini setelah mencapai usia dewasa. Semua bisa dibangkitkan menjadi berbagai senjata ilahi. Pria bisa menjadi master spiritual. Bertarung melawan iblis luar angkasa sambil menggunakan senjata ilahi. Namun, saya membangkitkan aturan kontrak talenta tingkat 3S. Siapapun yang membuat perjanjian denganku dapat menjadi senjata ilahi kuno. Sabit pemotong rumput biasa. Di tanganku, ia menjadi sabit maut yang tak terkalahkan. Palu yang hanya dapat digunakan untuk menempa besi. Di tanganku, ia menjadi palu Thor, yang mampu memberikan efek setrum tanpa henti. Bahkan batu yang pecah di pinggir jalan pun dapat diubah menjadi batu nua. Di plaza di sebelah Menara Kebangkitan. Setiap kios memiliki tumpukan uang tunai yang menjulang seperti gunung-gunung kecil. Mereka membagikannya satu persatu kepada orang-orang yang sedang antre. Selama kesempatan untuk pencerahan terus-menerus ditinggalkan. Anda bisa datang ke sini untuk mengambil uang tunai sebesar 500.000 yuan. Faktanya, semua orang pada usia 16 tahun. Anda bisa datang ke Menara Kebangkitan untuk melakukan kebangkitan sekali secara gratis. Namun, ketidaksetaraan yang melekat sejak lahir masih tetap ada. Sebagian besar gadis dari keluarga biasa memiliki sabit sebagai bentuk senjata ilahi mereka. Palu dan bentuk pembuangan sampah kelas E lainnya. Peluang mendapatkan senjata ilahi tingkat B hanya 1:1000. Nilai A bahkan lebih mendekati 1:10.000. Adapun untuk kelas S, hanya 3 dari mereka yang terbangun selama bencana awal. Benda itu tidak pernah muncul lagi. Keturunan dari yang kuat. Kemungkinan untuk membangkitkan bakat yang hebat akan meningkat secara signifikan. Namun, kekuatan urat bumi tidak hanya dapat secara paksa mengaktifkan bakat. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas talenta sampai batas tertentu. Jumlah garis lay yang dapat diekstraksi setiap tahun. Jumlah daya yang tersedia terbatas. Sebagian besar anak-anak berasal dari keluarga biasa. Anak-anak dari keluarga bangsawan tentu saja berjumlah lebih sedikit. Oleh karena itu, ada banyak keluarga yang bertani di kota ini. Mereka kemudian bersama-sama mendanai pendirian sebuah yayasan. Mereka mendirikan kios-kios di depan Menara Kebangkitan. Memilih. Cukup lepaskan kesempatan untuk bangkit dan langsung menerima uang tunai 500.000 yuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Banyak dari anak-anak ini berasal dari keluarga biasa. Memilih untuk mengambil 500.000 dan pergi berarti melepaskan kesempatan untuk bangkit. Saat ini, aku berjalan menuju Menara Kebangkitan bersama pacarku yang cantik dari sekolah. Pria bertubuh kekar berbaju hitam yang berjaga di luar pintu tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan dingin. 2. Tidak ada sertifikat latar belakang keluarga. Silakan belok kiri untuk mengambil uang Anda. Aku bahkan tidak meliriknya, aku hanya meraih lengan pacarku. Tangan Meng Xinyu hendak masuk ke dalam. Saat ini, seorang gadis kecil mengenakan gaun putri. Gadis kecil itu datang bersama 2 adik laki-lakinya. Gadis kecil itu menatapku dengan dingin. 1 atau 2 potong sampah. Hal itu tidak akan membuang banyak energi garis lay bumi. Anak-anak malang ini mengira keluarga bangsawan kami berusaha menyakiti mereka. Salah satu anak buahnya memegang benda logam. Lampu tanda itu menyala sebentar di pintu masuk. Pria bertubuh kekar berbaju hitam yang kembali masuk melalui pintu itu langsung membungkuk. Hingga ketiganya memasuki Menara Kebangkitan. Pria bertubuh kekar berbaju hitam itu berdiri tegak di depan pintu. Aku menarik Meng Xinyu masuk ke dalam. Jangan khawatir. Kita pasti akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Lagi pula, aku adalah penjelajah waktu. 2 pria bertubuh kekar yang ditempatkan keluarga bangsawan itu di pintu masuk akan mengulurkan tangan untuk menghentikan orang-orang. Tapi mereka sebenarnya tidak akan memblokirnya. Xiao Shun, yang berada di balik pintu, telah meletakkan tangannya di depan batu kebangkitan yang berada di depan menara. Pola-pola pada Menara Kebangkitan menyala satu persatu. Sejumlah besar energi urat bumi mengalir melalui jalur tersebut. Batu kebangkitan memasuki tubuhnya. Kemudian wujud manusia asli Xiao Shun menjadi kabur. Pedang itu berubah menjadi pedang panjang yang megah. Petugas yang bertugas mencatat nilai bertanya dengan serius. Nyalakan 9 rune roh. Pedang Dewa Angin, talenta tingkat 3A. Pada saat itu, senyum pejabat tersebut hampir tak berubah. Generasi keluarga Xiao. Hanya Nona Xiao Shun yang benar-benar mewarisi bakat Tuan Tua Xiao. Bakat terbaik di tingkat A level. Dia pasti akan menjadi pilar lain dari keluarga Xiao di masa depan. Sekarang akhirnya giliran kita. Meng Xinyu meletakkan tangannya di atas batu kebangkitan. Cahaya di Menara Kebangkitan hanya berkedip sedikit. Kemudian sosok Meng Xinyu juga menjadi buram. Benda itu berubah menjadi sabit untuk memanen gandum. Petugas registrasi itu menggelengkan kepalanya. Terangi pola roh akar 0. Senjata ilahi kelas E yang tidak berguna. Tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Setelah sensasi menghisap itu muncul, dia tidak pergi. Dia terkekeh saat melihat sabit itu. Beginilah gambaran orang-orang dari kota kecil. Memberi mereka 500.000 yuan akan membuat mereka berpikir kita mencoba mencelakai mereka. Apakah kamu bahkan tidak tahu silsilah keluargamu sendiri? Melindungi negara sudah cukup bagi kami.
Kalian akan bertanggung jawab menjadi anjing di kota ini. Meng Xinyu tiba-tiba menerjang ke pelukanku, air mata mengalir di wajahnya. Aku menepuk bahu Meng Xinyu dengan lembut. Bagus. Apakah aku masih ada? Sementara itu, Xiao Shun, yang berdiri di dekatnya, terus menambah kesengsaraan. Bagaimana? Di dalam kandang ayam. Apakah mungkin telur biasa dan telur emas muncul bersamaan? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian menyerahkan sejumlah uang yang begitu besar untuk membangkitkan. Aku melepaskan Dream Whisper dan berjalan menuju batu kebangkitan. Setelah meletakkan tanganmu di atas batu kebangkitan, aku hanya merasakan perasaan hangat. Energi tersebut secara otomatis masuk ke dalam tubuh. Satu persatu, rune roh di menara kebangkitan menyala. 4 lampu dengan cepat dinyalakan. Mata Meng Xinyu berbinar. 4 dari itu sudah menjadi ambang batas untuk nilai B. Meskipun ukurannya mungkin sangat kecil, namun masih ada harapan. Karena dinasti Xia Agung memiliki tokoh legendaris bernama Lin Qingyang. Hanya 4 rune roh yang menyala saat terbangun. Di keluarga Lin, mereka tidak lebih dari orang biasa, praktis tidak berharga. Namun, ia berlatih dengan tekun setiap hari. Pada akhirnya, dia menciptakan aturannya sendiri. Dia menjadi salah satu kaisar roh terkuat di dinasti Xia Agung. Xiao Shun bertepuk tangan, memperlihatkan gigi harimau kecilnya. Bagus. Nilai B. Peluang 1/1000. Tentu saja. 1 juta bukanlah kerugian. Di kota kecil Anda di daerah pedesaan. Dia mungkin orang penting. Masih ada cukup banyak di desa Anda. Peluang untuk menjadi yang terkuat sangat tinggi. Pada saat itu, Meng Xinyu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Rasanya seperti aku ditampar di muka. Peringkat B sudah merupakan peluang 1/1000. Bakat luar biasa akan muncul. Namun, di antara lingkaran individu-individu luar biasa, mereka hanyalah berada di posisi paling bawah. Saya juga agak terkejut. Ini bukan perlakuan yang pantas diterima oleh karakter utama. Tiba-tiba, di detik berikutnya, sesuatu di dalam tubuhku pecah. Kemudian pola-pola pada batu kebangkitan menyala dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai ke-12 rune roh di bagian atas menyala. Kemudian cahaya di tanah menjadi lebih terang. Tubuhku berubah menjadi pusaran raksasa. Sejumlah besar energi garis LED ditarik dan dikumpulkan di sini. Detik berikutnya, seberkas cahaya melesat ke langit. Sebuah rune raksasa muncul di langit. Keributan yang luar biasa itu membuat semua orang terdiam sejenak. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari menara dan bergumam. Apakah talenta level 3S lainnya telah muncul? Ini adalah berkat dari surga dan bumi. Kemudian dia memberikan instruksi. Pergi dan tutup gerbangnya. Energi dari urat-urat bumi sangat terkuras, dan menara kebangkitan ditutup selama 3 bulan. Sebelum dia sempat melihat lagi. Sebuah rune raksasa tiba-tiba muncul di langit. Benda itu menyusut dan masuk ke dalam tubuhku. Bahkan menara kebangkitan pun tampaknya tidak mampu menahannya. Kekuatan dahsyat dari urat-urat bumi ini. Retakan muncul dengan cepat. Semua orang tersentak kaget melihat pemandangan itu. Menyalakan 12 rune roh adalah pencapaian tingkat 3S. Kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, ia ditakdirkan untuk menjadi pilar bangsa. Mulut Meng Xinyu ternganga, dan dia terdiam. Xiao menelan ludah dan berbalik melawan angin. Pedang suci itu muncul di hadapanku seketika. Tampan, buatlah kontrak denganku. Aku adalah pedang dewa angin kelas 3A. Aliansi kuat kita. Dia pasti akan membuat namanya terkenal di dunia ini. Kemudian Xiao Shun berubah menjadi wujud manusia dan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Saya suka cosplay. Dijamin akan membuat Anda merasa berbeda setiap hari. Menikahlah denganku. Keluarga Xiao akan menjadi milikmu sepenuhnya mulai sekarang. Saya tidak menjawab. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati meraba benda yang sangat besar itu. Kemampuan yang diberikan rune kepada diri sendiri. Selain peningkatan besar dalam kekuatan fisiknya sendiri, ada 2 kemampuan secara total. Salah satu tipenya mahir dalam semua seni bela diri. Mampu menguasai senjata apapun dengan cepat. Jenis lainnya diberikan berdasarkan aturan. Hal ini memungkinkan senjata suci yang Anda kontrak untuk berubah bentuk dan memperoleh aturan baru. Dan senjata-senjata ilahi yang memiliki aturan semuanya tampaknya berperingkat S. Dengan kata lain, siapapun yang membuat kontrak dengan Anda akan berubah menjadi senjata ilahi tingkat atas. Sepertinya dimungkinkan untuk melakukan kontrak secara bersamaan. Jumlah senjata ilahi bukan hanya 1. Setelah merasakan sendiri bakatnya, dia hendak memberitahu pacarnya kabar baik itu. Lalu aku melihat dia hampir sampai di pintu. Aku segera mengejarnya, berbalik, dan menggenggam tangan Meng Xinyu. Xiao Meng, apakah Anda bersedia membuat perjanjian dengan saya dan menjadi senjata ilahi pribadi saya? Meng Xinyu menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Yang lebih mengejutkan daripada Meng Xinyu adalah petugas registrasi yang berdiri tidak jauh dari situ. Dia bekerja selama 10 tahun. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Seorang Master Roh dengan peringkat 3S sebenarnya akan memilih senjata ilahi kelas E yang tidak berguna. Bahkan bentuk transformasinya pun hanya mimpi tentang sabit yang patah.
Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan. Dia bukannya tidak berpengalaman selama bertahun-tahun bekerja. Saya pernah melihat pasangan datang ke sini bersama untuk melakukan meditasi. Selama masih ada perbedaan level antara kedua pihak, orang dengan level lebih tinggi di detik berikutnya, dia langsung mengumumkan pemutusan hubungan secara sepihak. Dream Whispers sebenarnya tentang menemukan bentuk tubuh sendiri. Saat itu masih hanya sebuah mesin pemotong rumput. Mentalitasku sudah runtuh. Kemudian mereka langsung diserang oleh beberapa orang itu. Serangan verbal dari keturunan keluarga bangsawan. Hatiku terluka lagi. Aku pikir aku akan disakiti lagi oleh pacarku. Tanpa diduga, dia menggenggam tanganku. Meng Xinyu dengan lembut menarik tangannya. Saya sudah sangat senang mendengar Anda mengatakan itu. Aku hanyalah senjata peringkat E yang tidak berguna. Aku hanya akan menghambatmu. Xiao Shun sama sekali tidak mampu memahami apa yang terjadi di depan matanya. Suaranya menjadi agak histeris. Saya punya bakat. Dia memiliki bentuk tubuh yang bagus. Saya memainkan permainan ini atas nama seluruh keluarga Xiao. Kau memilih gadis biasa dari kota kecil. Seluruh wajah Xiao Shun meringis. Aku sama sekali mengabaikan Xiao Shun yang berada di belakangku. Sebaliknya, dia dengan lembut menepuk kepala Meng Xinyu. Apakah kamu sudah lupa? Saya berkata, kita akan mencapai puncak bersama-sama. Meng Xinyu membuka mulutnya. Sebelum dia sempat berbicara, sesosok pria parubaya tiba-tiba muncul di antara keduanya. Anda memiliki bakat setara level 3S. Departemen terkait akan membantu Anda mengatur senjata ilahi terbaik. Wajar jika anak muda menyukai seorang gadis. Namun, kontrak tidak boleh dianggap enteng. Setelah terbangun, seseorang harus memikul tanggung jawab. Kekuatanmu dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari penjajah asing. Meng Xinyu menundukkan kepalanya sekali lagi. Dia memiliki tanggung jawabnya. Saya tidak mampu menunda. Saya sudah melihat video orang yang ada di depan saya ini secara online. Dia tentu saja mengenalinya. Lin Tianyu membangkitkan Master Menara. Ini juga merupakan perbedaan antara para penjaga Xia Haicheng. Saya sangat menghormati departemen-departemen terkait. Karena departemen terkait memberikannya kepada semua orang. Kesempatan untuk menggunakan kekuatan urat nadi bumi secara gratis. Sumber daya energi bumi di negara lain dimonopoli oleh keluarga-keluarga petani. Aku berbisik di telinga Lin Tianyu. Kepala menara. Aku tidak mengambil keputusan ini karena dibutakan oleh cinta. Saya sudah mempertimbangkannya dengan serius. Sejujurnya, bakat saya memungkinkan saya untuk membuat kontrak apapun. Semua roh artefak telah berubah menjadi level 3S. Oleh karena itu, tingkat bakat roh tidak penting bagi saya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang raksasa terbang dari langit. Dia muncul di sampingnya, berubah menjadi seorang wanita paruh baya. Itu adalah leluhur keluarga Xiao. Anak, perbedaan antara kelas E dan kelas A lebih dari 100 kali lipat. Selain itu, dengan dukungan keluarga terkemuka, Anda dapat melangkah lebih jauh dalam hidup. Sendirian, siapa yang tahu kapan? Mereka akan jatuh tanpa suara. Senyum kepala penjaga menara itu lenyap seketika, digantikan oleh kilatan dingin. Melihat sosok sesepuh keluarga Xiao yang berusia ratusan tahun ini. Bagaimana? Apakah kamu mengancamnya? Kepala keluarga Xiao berkata sambil tersenyum. Keluarga kami juga merupakan bagian dari bangsa ini. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan nasional. Namun, apapun bisa terjadi. Saya hanya menyampaikan sebuah kemungkinan. Kemudian kepala keluarga Xiao menatapku lagi. Si kecil, kamu pasti talenta level 3S yang diceritakan cucuku, kan? Bergabunglah dengan keluarga Xiao. Anda dapat menggunakan sumber daya keluarga Xiao sesuka Anda. Pemilik menara itu hanya bisa tersenyum. Dia tidak bisa menawarkan syarat seperti itu. Aku mengangguk. Saya tentu memahami perbedaannya. Xiao Shun tersenyum dan dengan cepat berkata, mari kita tanda tangani kontraknya hari ini. Untungnya, Menara Kebangkitan memiliki ruangan untuk menandatangani kontrak. Nenekku melindungi kami. Tapi saya menolak mentah-mentah. Aku hanya terikat kontrak dengan mimpi dan bisikan yang tumbuh bersamaku. Siapapun yang datang hari ini, mereka tidak dapat mengubah keputusan saya. Hal ini membuat Meng Xinyu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Oke. Kepala keluarga Xiao bertepuk tangan pelan. Minggu depan adalah penilaian praktikum setengah tahunan Xia Hai. Saya ingin melihat kontrak Anda. Perilaku seperti apa yang bisa dilakukan oleh roh tak berguna tingkat 1? Jangan sampai Anda bahkan tidak mampu menguliti binatang buas. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga Xiao mulai berbicara lagi. Benda itu berubah menjadi pedang raksasa dan membawa Xiao Shun pergi. Aku menatap kepala menara di hadapanku dan berkata, apakah saya bisa bergabung dengan departemen yang relevan? Wajah Thea yang tadinya tanpa ekspresi seketika dipenuhi senyum. Namun, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Departemen yang berbeda dan keluarga bangsawan. Orang-orang dengan bakat berbeda hanya membutuhkan sumber daya dasar dengan spesifikasi tetap, dan mencapai target pembunuhan pada berbagai tahapan. Hanya dengan cara itulah Anda dapat memperoleh sumber daya tingkat lanjut. Berdasarkan pernyataan di atas,
Saya tidak ingin menghabiskan banyak sumber daya untuk membina orang-orang pengecut yang tidak berguna. Bergabung dengan keluarga bergengsi mungkin akan memberi Anda kesempatan untuk menerima dukungan dan pelatihan penuh dari mereka. Itulah mengapa aku tidak mengundangmu lebih awal. Apakah Anda pikir Anda dapat menerima persyaratan ini? Saya menjawab dengan serius. Kepala Menara. Aku tahu semua ini. Saya percaya bahwa lingkungan yang nyaman tidak dapat menumbuhkan individu yang benar-benar kuat. Penjaga menara mengulurkan tangan dan meraih. Salah satu anggota staf terseret oleh aliran udara. Siapkan surat pengangkatan segera. Kemudian bentuk tim kecil untuk mengalahkan Jiang Ming dan Meng. Anggota keluarga Sinyu menjemputnya dari kompleks keluarga distrik Jiangnan. Saat itu, aku menatap Meng Sinyu lagi. Ayo pergi. Kami pergi untuk menandatangani kontrak. Seorang master roh dan roh senjata perlu menandatangani kontrak. Lingkungan yang tenang dan stabil. Terdapat ruang kontrak khusus di sebelah menara kebangkitan. Kedua keluarga itu bertetangga, atau bisa dibilang mereka adalah kekasih sejak kecil. Ini sangat familiar hingga hampir sulit dipercaya. Proses kontraknya sangat sederhana. Selama kekuatan spiritual kedua belah pihak menyatu. Selain itu, ruang kontrak juga dapat mempercepat proses fusi. Dream Whisper sekali lagi berubah menjadi sabit dan melayang di udara. Aku menggenggam gagang sabit dengan erat. Saat kekuatan spiritual kedua belah pihak menyatu. Bentuk sabit juga telah mengalami perubahan yang sangat besar. Gagang yang pendek dan rendah itu mulai memanjang. Mata pisau sabit juga menjadi lebih lebar dan lebih panjang. Warnanya juga menjadi merah yang semakin cerah. Pada akhirnya, benda itu berubah menjadi sabit raksasa berwarna merah darah sepanjang 3 meter. Sepertinya alat ini bisa memanen apa saja. Aku memegang sabit, diselimuti aura merah tua. Berubah menjadi dewa kematian dari dunia lain. Seketika itu juga, beberapa informasi muncul di benak mereka berdua. Kemampuan tambahan senjata ini adalah memotong. Selama kekuatan spiritual pihak lain lebih besar dari kekuatan spiritualku dan Meng. Kekuatan spiritual gabungan dari kedua orang tersebut di dalam hati rendah. Itu pasti bisa dipotong. Melawan-lawan dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Selama kamu mengisi daya dan mengonsumsi kekuatan spiritual, itu juga bisa dipotong. Pada dasarnya, berkelahi dengan seseorang tidak berbeda dengan berkelahi tanpa senjata. Ini memang merupakan keuntungan yang sangat besar. Kemudian Meng Sinyu kembali berubah menjadi wujud manusia dari wujud artefaknya. Suara dentuman keras terdengar. Pakaian Meng Sinyu di bagian dadanya tampak menahan. Karena tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar, benda itu tiba-tiba meledak. Langsung dari sekolah kecantikan tingkat kabupaten. Dia menjadi primadona kampus di tingkat metropolitan. Meninggalkan ruang kontrak. Mata kepala menara itu tiba-tiba melebar, dan sejumlah besar pikiran seperti mimpi muncul di wajahnya. Seandainya aku tidak berjaga di pintu sepanjang waktu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mengubah kontrak untuk sementara waktu? Apakah benar-benar mungkin untuk mengganti pasangan hidup? Bakat luar biasa dari kemampuan bawaan. Perubahan entitas setelah kontrak. Ini pertama kalinya saya melihat ini. Cepat berubah menjadi bentuk artefakmu agar aku bisa melihatnya. Kemudian, cahaya putih berkedip di sekitar Meng Sinyu. Sebuah sabit raksasa, sepanjang 3 meter, muncul di udara. Gagangnya dipenuhi dengan rune berwarna merah darah yang rapat. Mata yang tertutup berada di atas sabit. Lin Tianyu, sang master menara, melihat sekeliling dan merasa takjub. Memang benar ada talenta master roh yang dapat mengubah talenta senjata ilahi. Senjata suci ini tampak bagus dari luar. Aku tidak akan percaya jika kau bilang itu bukan kelas S. Apakah senjata ini memiliki kemampuan khusus? Aku perlahan mulai berbicara. Fitur utamanya adalah ketajamannya. Selama kekuatan spiritual target lebih rendah dari kekuatan spiritualku dan hatiku, jumlah kata-kata dapat menyingkirkan semua rintangan. Dan setelah mata itu terbuka, seharusnya juga memiliki kemampuan baru. Kepala menara segera memanggil seorang anggota staf dan memberinya instruksi. Pergi ke gudang dan ambilkan satu untukku. Senjata spiritual tingkat 1 terbaik telah tiba. Senjata spiritual adalah senjata yang memanfaatkan energi spiritual. Senjata yang terbuat dari logam khusus. Kontrak adalah pernikahan antara para pelakunya. Namun tidak semua orang dapat menemukan belahan jiwanya. Gadis itu tentu saja ingin dikontrak oleh seorang guru roh yang lebih kuat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah besar pria dan wanita lajang. Wanita dalam wujud senjata ilahi dapat bermanifestasi sebagai roh. Bertarung sendirian sambil memegang tubuh sendiri. Pria tanpa senjata ilahi dapat menggunakan tinju dan kaki mereka. Atau mereka hanya bisa menggunakan senjata logam. Senjata roh level 1 adalah senjata standar pada level master roh. Tidak akan terjadi kerusakan dalam pertempuran di level master roh. Banyak guru spiritual yang kurang terampil hanya menggunakan senjata spiritual tingkat 1. Tak lama kemudian, seorang anggota staf membawakan pedang di atas troli. Sang kepala menara mengulurkan tangan, dan pedang itu terbang ke tangannya secara otomatis. Bagaimana menurutmu? Cobalah. Saya juga ingin tahu tentang yang disebut. Seberapa kuat kemampuan untuk menegakkan aturan? Setelah berpikir sejenak, dia mulai berbicara.
Aku penasaran apakah Kepala Menara pernah mendengar cerita tentang memotong rambut dengan hembusan napas. Kepala Menara Lin Tianyu tersenyum dan mengungkapkan ketidakpercayaannya. Namun, tidak ada salahnya mencoba. Atas isyaratku, Lin Tianyu mengambil. Pisau itu diletakkan dengan lembut di atas mata Sabit. Tanpa jeda sedikit pun setelah senjata spiritual itu bersentuhan dengan Sabit. Benda itu patah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Lin Tianyu menghela napas sambil menatap antarmuka yang mulus itu. Penilaian kompetisi beberapa hari kemudian. Sepertinya kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk bertarung. Sabit maut ini hanya dapat digunakan melawan makhluk roh. Tidak dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam duel antar kontraktor roh. Gadis muda itu tidak akan sanggup menghadapi sabitmu. Siapapun yang pernah menggunakan internet pasti tahu. Penilaian setengah tahunan. Ini juga merupakan kesempatan bagi para petani untuk memperoleh sumber daya resmi. Lin Tianyu melepaskan pakaiannya saat meninggalkan menara kebangkitan. Tas ransel yang ada di punggungnya diberikan kepada saya. Ini adalah kristal binatang roh. Menyerap langsung kekuatan spiritual dari kristal spiritual akan meningkatkan kecepatan budidaya secara signifikan. Kelemahannya adalah terdapat makhluk roh yang sekarat di dalam kristal roh tersebut. Kehendak dan emosi negatif sebelumnya. Menyerap terlalu banyak informasi sekaligus dapat menyebabkan perubahan drastis pada temperamen. Dan semua kristal spiritual di dalam ransel ini. Keinginan dan emosi negatif telah dihapus. Meskipun ini hanyalah sebuah bantuan kecil bagi orang suci rohani tersebut. Namun ini sama saja dengan memiliki bawahan. Ketua sebuah perusahaan dengan ribuan karyawan. Dia sendiri yang membersihkan gelas air untuk para karyawan tingkat bawah. Memang, karyawan ini adalah yang berkinerja terbaik di antara karyawan tingkat bawah. Tetapi juga karyawan tingkat terendah. Adegan berpindah ke kompleks villa keluarga Xiao. Xiao Shun memegang tangan kepala keluarga Xiao dan menjabatnya bergantian. Nenek, bisakah Anda membantu saya menemukan seorang pemuda kelas S untuk diajak bekerja sama? Kepala keluarga Xiao menunjuk ke sebuah foto di ponselnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak banyak item kelas S. Hanya satu atau dua di antaranya yang akan muncul sepanjang dinasti Xia Agung setiap tahunnya. Selain itu, mereka akan segera membuat kontrak setelah kedatangan mereka. Namun, pekan lalu seorang anggota keluarga Wu bernama Wu. Bocah naga membangkitkan bakat peringkat 2A. Belum ada kontrak. Xiao Shen cemberut, jelas tidak mau. Untuk cucu perempuan ini yang membangkitkan senjata ilahi yang sama seperti dirinya. Kepala keluarga Xiao sangat menyayanginya. Ketika anak muda tingkat 3A muncul, nenek akan langsung melamar kamu. Xiao Shun juga tahu. Nenek benar-benar tidak punya pilihan. Master Fakta Roh biasa bangkit menuju peningkatan. Mencapai level 10 bisa menjadi rintangan yang membutuhkan waktu beberapa tahun. Namun, karakter peringkat A dan S seringkali bangkit. Tingkatnya meningkat hingga level 7 atau 8 berkat kekuatan urat-urat bumi. Dapatkan gelombang sumber daya berikutnya. Tahap Master Roh tidak akan berlangsung terlalu lama. Pada dasarnya, pertahanan itu bisa ditembus dalam waktu sekitar 1 bulan. Oleh karena itu, mitra kontraknya. Pilihan yang tersedia tidak banyak, bahkan jika dilihat dari seluruh negara. Nenek, bisakah nenek membantuku menghubungi Wulong? Saya perlu mengikuti penilaian pertempuran di hutan. Carilah kesempatan untuk membunuh kedua orang udik dari pedesaan itu. Mereka sebenarnya memandang rendah saya. Tapi kita perlu menyepakati hal ini terlebih dahulu. Aku akan bertemu seseorang yang lebih baik di masa depan. Dia harus bekerja sama untuk mengakhiri kontrak tersebut. Kepala keluarga Xiao menjawab sambil tersenyum. Oke. Siapa yang bisa menyalahkan kita ketika kemampuan menyusui kita jauh lebih tinggi? Nenek akan pergi dan memberitahumu. Kontrak adalah penyatuan jiwa. Sebagian jiwa mereka masing-masing memasuki tubuh yang lain. Ada 3 cara untuk mengakhiri kontrak. Skenario pertama melibatkan kedua belah pihak secara sukarela mengembalikan jiwa satu sama lain. Jenis kedua melibatkan jiwa salah satu pihak yang meninggal secara alami dan kembali ke keadaan asalnya. Metode ketiga melibatkan pemutusan hubungan antara diri sendiri dan tubuh orang lain. Hubungan antara bagian-bagian jiwa. Konsekuensinya adalah budidaya tanamannya sama sekali tidak berkembang selama 10 tahun. Oleh karena itu, mengenai kontrak, yaitu pernikahan. Sebagian orang sangat menghargainya. Saat itu, Meng Xinyu menatapku dengan kecewa. Jiang Ming, lihat. Seseorang telah merilis prediksi untuk 3 peringkat teratas di berbagai wilayah. Namun sepertinya kami berdua tidak termasuk. Meskipun saya tidak menganggap serius lawan manapun. Namun, ini tidak buruk sebagai penggemar gosip. Karena hanya 3 teratas setiap tahunnya yang dapat menerima penghargaan khusus. Oleh karena itu, hanya ada 3 daftar prediksi. Prediksi pencetak gol terbanyak. Lin Feiyu dan Wu Xuan. Lin Feiyu adalah putra sulung dari kepala keluarga Lin. Bakat tingkat 3A. Sejak usia 5 tahun, berdasarkan kesepakatan keluarga. Mempelajari seni bela diri unik Lan Lin, tombak penguasa. Sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Wu Xuan juga merupakan putri kesayangan keluarga Wu. Bentuk senjata ilahi, tombak pembunuh dewa matahari merah. Demikian pula,
Senjata ilahi kelas 3A dengan 9 rune roh menyala. Memiliki suhu yang sangat tinggi dan daya tembus yang luar biasa. Kombinasi keduanya pernah dengan mudah membunuh monster roh level 13. 5 hari yang lalu, dia mengalahkan juara sebelumnya dalam 10 langkah. Niscaya, pencetak gol terbanyak tahun ini juga akan menjadi milik mereka. Prediksi peringkat kedua. Wulong dan Xiao Shun. Wulong adalah putra dari cabang kedua keluarga Wu. Dia juga seorang penggemar bela diri dari keluarga Wu. Kebangkitan membuka 8 rune roh, memberikan bakat tingkat 2A. Rekan kontraknya, Xiao Shun, adalah cucu kesayangan kepala keluarga Xiao. Mewarisi bentuk senjata ilahi leluhur, bakat tingkat 3A. Tak satu pun dari mereka sudah terbangun terlalu lama. Saat ini belum ada catatan mengenai pembunuhan makhluk roh. Namun, dilihat dari data di atas kertas, tidak diragukan lagi, ini adalah kombinasi yang hanya kalah dari Lin Feiyu dan Wu Xuan. Prediksi peringkat ketiga. Lin Tianya. Lin Tianya adalah putri bungsu dari kepala menara kebangkitan Xia Hai. Senjata ini juga merupakan salah satu senjata ilahi terkuat di Xia Hai dalam dekade terakhir. Terangi 11 rune roh dengan 2 talenta tingkat S. Bentuk senjatanya adalah pedang haus darah. Pedang ini memiliki kemampuan untuk menyerap darah. Di depan Lin Tianya, setiap bagian dari makhluk roh adalah kelemahan yang fatal. Binatang buas yang dibunuh oleh Lin Tianya. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki darah di tubuh mereka. Namun tanpa seorang guru spiritual, dia hanya bisa mengucapkan mantra. Beberapa gerakan serangan yang relatif sederhana. Kekuatannya tentu saja lebih rendah dibandingkan dua yang pertama. Namun, berkat kemampuan khusus dari pedang haus darah, kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah daripada dua teratas. Menurut akal sehat, Jiang Ming, yang menyalakan 12 rune spiritual, seharusnya dia menjadi kekuatan tertinggi yang tak terkalahkan di seluruh era. Tidak ada saingan di antara mereka yang berperingkat sama. Namun hidup itu tidak dapat diprediksi, dan hal-hal yang tidak terduga masih bisa terjadi. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, Jiang Ming memiliki karakter yang sangat buruk. Dia menolak seorang jenius yang berprestasi di tingkat A level. Mereka memilih senjata ilahi peringkat E yang tidak berguna dan tidak bisa digunakan untuk kultivasi. Mengingat latar belakangnya, kami punya alasan untuk percaya bahwa kemampuan bertarungnya nol. Dan sangat kurang dalam hal rasa tanggung jawab. Tindakan memprioritaskan kecantikan daripada kekuatan. Namun, kita hanya bisa menyatakan rasa hormat kita terhadap pendapat pribadi. Saya dengan sabar membaca seluruh daftar tersebut. Menghindari masuk dalam daftar adalah satu hal. Dia bahkan secara khusus membuat selingan untuk mengkritik dirinya sendiri. Sayangnya, semua perkiraan itu salah. Saya tidak memiliki masalah moral. Ia juga memiliki bakat untuk mahir dalam semua seni bela diri. Dari segi keterampilan, mereka belum tentu lebih rendah daripada mereka yang telah berlatih dengan tekun selama 10 tahun. Adapun peringkat mereka, itu jauh melampaui peringkat mereka. Ronde pertama tidak dapat menggunakan Dream Whispers agar tidak memutuskan hubungan dengan teman-teman wanita mereka. Saat menggunakan senjata spiritus logam biasa. Setelah Anda bertemu lawan di atas pada ronde pertama, ini masih sangat sulit untuk ditangani. Aku melirik Meng Xinyu. Ternyata, dia tidak bereaksi berlebihan terhadap fitnah tersebut. Juga, ketika kamu benar-benar miskin, selalu menyakitkan disebut miskin. Namun ketika Anda hanya miskin secara lahiriah, disebut miskin, akan selalu ada senyum tipis. Kemurahan hati karena tidak ingin berdebat dengan mereka. Lagi pula, dia akan terbukti salah sebentar lagi. Saat helikopter melewati portal, saya pernah melihat sesuatu yang mirip dengan itu dari kejauhan. Sebuah tempat yang mirip dengan Koloseum Romawi kuno. Seluruh arena itu terbuat dari tumpukan batu. Dan berdiri tepat di tengah panggung adalah seseorang. Dia adalah master menara dari Menara Kebangkitan. Mungkin mereka datang khusus untuk diri mereka sendiri. Saat ini, dia berdiri di tengah arena duel. Detik berikutnya, Guru Lin juga melihatku. Lalu dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Jiang Ming, kemarilah sebentar. Itu sudah jelas. Pria ini mencoba memperkenalkan saya ke jaringannya. Setelah menjawab dengan keras, aku berjalan menghampirinya ditemani Meng Xinyu. Sepanjang perjalanan, saya merasa seperti orang yang paling mempesona di dunia. Orang-orang menoleh semakin cepat. Aku tak sabar untuk bertemu orang ini. Seperti apa sebenarnya rupa tokoh-tokoh legendaris itu? Ada juga Xiao Shun, yang membuatnya melepaskan nilai A. Seberapa cantikkah wanita penggoda kelas E yang mereka pilih itu? Saat penonton melihatnya untuk pertama kalinya, dorongan yang tak tertahankan untuk bersama seorang wanita cantik muncul dalam diriku. Saya tidak memiliki keinginan untuk berkuasa. Mereka mau tak mau jadi lebih memahami saya. Lalu dia menatap rekan kontrak yang duduk di sebelahnya. Tiba-tiba aku merasa sangat bosan. Saat ini, seluruh barisan pertama kursi penonton terisi penuh. Hanya ada 2 orang yang duduk di sana. Tidak diragukan lagi, ada 1 orang yang merupakan kepala menara. Yang satunya lagi harus sesuai dengan petunjuk panduan. Lin Tianya, putri bungsu pemilik menara. Begitu melihat saya mendekat,
Pemilik menara itu berinisiatif memperkenalkan saya kepadanya. Pada saat itu, Wu Xuan, yang duduk di baris ketiga, tiba-tiba berseri-seri. Dia langsung menarik Lin Tianyu ke barisan pertama. Pada saat itu, kepala menara bangkit dan datang ke. Dia mengumumkan dengan lantang dari tengah panggung. Setelah pengujian, seluruh peserta tes telah tiba di lokasi. Pertandingan akan segera dimulai. Aturan kompetisi. Penggunaan kemampuan yang sangat kuat atau mematikan dilarang. Penggunaan senjata tersembunyi dan metode serupa lainnya dilarang. Setelah mengangkat tangan dan berteriak bahwa saya menyerah. Anda tidak bisa terus menyerang. Aku hanya melihat layar besar. Wu Xuan menepuk bahuku. Kami berdua berada di grup 11. Kakek memberitahuku. Kamu tidak akan berakting bersama Meng Xinyu. Setelah masuk, mari kita bekerja sama dan menyingkirkan semua kontestan lain terlebih dahulu. Kalau begitu, mari kita adakan kompetisi, ya? Aku tersenyum. Apakah kamu tidak takut dipermalukan jika aku menjatuhkanmu keluar lapangan? Lin Feiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun bakat kami tidak sehebat bakat Anda, namun kontrak tersebut dapat meningkatkan kekuatan tempur hingga 3 kali lipat. Saya dan Wu Xuan telah bekerja sama dengan lancar selama beberapa waktu sekarang. Bahkan bisa meningkat hingga 4 kali lipat. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami berdua sendirian? Dengan tangan kosong? Yang bisa saya katakan hanyalah Anda terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, pusat kompetisi seni bela diri ini sangat besar. Artinya, 10 kelompok orang mulai berkompetisi pada waktu yang bersamaan. Terlempar keluar dari lingkaran berarti tereliminasi. Orang terakhir yang berdiri di dalam lingkaran. 2 pemain terakhir yang tersingkir dari lingkaran akan melaju ke babak selanjutnya. 10 menit kemudian, 10 grup pertama memasuki tempat acara. Di lapangan, grup Xiaoxun. Sebuah pedang dipanggil sebagai pusatnya. Galefield yang secara bertahap meluas. Mereka didorong keluar secara paksa. Pertempuran berakhir hanya dalam 10 detik. Kemudian, ia meninggalkan tempat tersebut dengan kepala tegak. Setelah ronde pertempuran pertama selesai, Jiang Ming dan istrinya, bersama dengan Fei Yu dan istrinya, juga memasuki lingkaran tersebut. Xiaoxun menggertakkan giginya karena marah. Saat jati dirimu yang sebenarnya sebagai sampah masyarakat terungkap. Mari kita lihat apakah mereka masih mau berteman denganmu. Panggung utamanya sangat besar. 11 orang yang berdiri di dalam masih terasa agak hampa. Alasan mengapa ada 11 orang. Itu karena Meng Xinyu tidak berubah menjadi wujud senjata ilahinya. Terjadi banyak diskusi di antara para penonton. Tahap persiapan telah dimulai. Mengapa gadis itu tidak menjadi senjata ilahi? Mungkinkah itu karena bentuk sabitnya terlalu memalukan? Jadi, maaf, ini bukan senjata ilahi. Jenis peningkatan kekuatan tempur apa yang bisa diberikan oleh mesin pemotong rumput? Apakah seseorang memiliki kekuatan spiritual atau tidak? Itu adalah sebuah pertanyaan. Saat suara start mulai terdengar, anak laki-laki jangkung dan kurus yang paling dekat denganku. Senjata roh yang memegang pedang bergaya Tang menerjang maju. Pedang Tang diangkat tinggi-tinggi. Aku menghindar ke samping. Lalu sikunya menghantam dadanya dengan keras. Selain itu, posisi saya berdiri saat itu sudah sangat dekat dengan tepi lingkaran. Anak laki-laki yang tinggi dan kurus itu seperti ini. Serangan siku itu meleset tepat di luar lingkaran. Kemudian, ia menunjukkan kemampuan bertarung yang sangat tinggi. 7 atau 8 orang bergegas menghampiri satu persatu. Aku berdiri di hadapan Meng Xinyu, tak tergoyahkan. Senjata yang berulang kali menyerang lawan dari samping dengan telapak tangan. Buat lawan gagal mencetak angka. Kaki panjang sesekali terentang. Satu persatu, orang-orang dikeluarkan dari lingkaran tersebut. Lagi pula, dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah menyalakan 12 rune roh. Kemampuan fisik mereka jauh melampaui kemampuan individu-individu yang telah mencapai tingkat kebangkitan B ini. Jika tinjuku mengenai dadamu, dia akan langsung jatuh ke tanah dan tidak mampu berdiri. Kemudian dia dikeluarkan dari lingkaran. Yang pertama saya kirim keluar dari lingkaran itu. Pria itu tiba-tiba berteriak keras. Kedua orang itu mulai mengganggu saya. 2 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menghukum wanita penggoda itu habis-habisan. Aku hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menghentakkan kakinya keluar. Muncul di hadapan kedua orang itu dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul perut mereka dengan keras. Kemudian kembali ke posisi semula. Dari keempatnya, hanya 2 yang masih mampu berdiri dan melawan. Namun mereka berdua juga tahu. Tidak ada yang bisa menahan saya. Selesaikan misi untuk membunuh Meng Xinyu. Waktu tampak ragu-ragu, enggan untuk bergerak maju. Kalian berdua berkelahi. Siapapun yang menang akan maju ke babak selanjutnya. Meskipun kalian tidak menyukaiku. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ragu-ragu saat melihat kedua orang itu. Mereka yang tersingkir dibujuk untuk bersatu. Ini hanya beberapa hadiah, bukan? Apa bedanya jika itu demi masa depan negara? Si rubah betina itu. Mobil S-Class kami akhirnya bangun. Aku memeluk Meng Xinyu erat-erat. Sayang, lihat betapa cantiknya dirimu. Orang-orang membandingkanmu dengan Daji. Para penonton di tribun bersorak gembira. Jadi,
Membawa para gadis ke sana hanya untuk mencium mereka? Bakat seumur hidup yang terbuang sia-sia. Dia sudah sehebat itu dalam berkelahi. Jika kontrak tersebut melibatkan objek biasa, maka kontrak tersebut akan tak terkalahkan. Saat itu, Xiao Su sedang menggertakkan giginya di antara para penonton. Seharusnya guru spiritual sekuat itu menjadi milikku. Jiang Ming, karena aku tak bisa memilikimu, maka tidak ada orang lain yang bisa mendapatkanmu. Berburu di hutan. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk mendapatkanmu. Sedangkan untuk yang berjudul Dream Whisper, saya ingin seluruh keluarganya mengemis di Amerika Serikat. Mereka akan menjualnya ke Pulau Lolita. Mengapa kau merampas harga diriku? Aku akan mengisi sisa hidupmu dengan keputusasaan. Keduanya ragu sejenak. Pada akhirnya, mereka menyerangku. Kesenjangan besar dalam kekuatan keras. Hal itu tidak bisa digantikan hanya dengan iman saja. Selain itu, sejak awal mereka tidak memiliki keyakinan yang teguh akan kemenangan. Namun, tak satu pun dari mereka melancarkan serangan mendadak. Sebaliknya, mereka malah menyiapkan pertempuran. Pertarungan yang sepenuhnya adil dan jujur. Lin Feiyu, seorang anak ajaib di atas panggung. Jumlah teknik rahasia yang dikuasainya juga sangat banyak. Selain itu, teknik rahasia yang dimilikinya adalah miliknya sendiri. Ayahnya secara khusus mendesainnya berdasarkan bakatnya. Sang Suci Roh menciptakan teknik rahasia tingkat ke-8 yang sangat sulit. Namun, menciptakan teknik rahasia tingkat pertama masih cukup sederhana. Dapat dikatakan bahwa hal itu tidak memiliki kekurangan dalam aspek apapun. Dengan kekuatannya, dia bisa menghadapi 3 atau 4 warga sipil sendirian. Seharusnya tidak ada terlalu banyak tekanan dalam pertandingan level 3A. Istrinya adalah tombak pembunuh Dewa Matahari Merah. Benda itu hanya mengambang di sana. Gelombang panas yang mengerikan ini menyebar secara bergelombang. Hal ini meningkatkan suhu udara di daerah tersebut hingga hampir 50 derajat Celcius. Lin Feiyu tertawa. Itu sangat mungkin. Menghabisi 7 orang dengan tangan kosong dan mudah tanpa usaha. Sesuai dugaan dari talenta tingkat SSS yang menakutkan. Kekuatan dan energi spiritualnya memang sangat dahsyat. Tapi ketika kita bertarung, pada dasarnya, Anda sedang melawan 2 lawan sekaligus. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan gabungan 2 orang. Sambil berbicara, Lin Feiyu mengeluarkan cincin spasial dari tangannya. Dia mengeluarkan sabit logam dan melemparkannya ke arahku. Saya lihat Anda tidak memiliki cincin spasial. Itu artinya aku tahu kau tidak membawa senjata apapun. Namun, aku sudah memutuskan untuk melawanmu, jadi aku akan membantumu. Tombak pembunuh Dewa Matahari Merahku bukanlah sesuatu yang bisa kau tangkap dengan tangan kosong. Aku mengambil sabit dan mengayunkannya. Itu sangat bijaksana. Namun, saya jelas berada di posisi pertama dalam grup ini. Lagi pula, posisi kedua dan sebagainya. Itu sama sekali tidak sesuai dengan nama saya. Lin Feiyu tersenyum tipis dan meraih yang berwarna merah. Kekuatan tombak ilahi yang Mie tiba-tiba meningkat. Oke. Kalau begitu, izinkan saya menyaksikan kekuatan kelas 3S Anda. Perhatikan para jenius yang hanya muncul sekali setiap beberapa dekade. Seberapa kuatkah itu? Aku merasakan sesuatu dalam diri Lin Feiyu. Terjadi fluktuasi energi yang sangat besar. Meskipun dia tidak akan bergeming sedikit pun dengan kata-katanya. Namun, dia tidak berani meremehkan lawannya. Lagi pula, Lin Feiyu adalah cucu dari kepala menara. Berprestasi terbaik di antara rekan-rekannya. Selain itu bukanlah senjata ilahi berelemen api biasa. Matahari merah mini bersinar terang di dalamnya. Lin Feiyu menggunakan tombak pembunuh Dewa Matahari Merah dengan satu tangan. Semburan api yang terang keluar dari senjata itu. Sebagian besar area tantangan seketika berubah menjadi dunia api. Lambaian yang tampak santai. Namun, di dalamnya terkandung fondasi dari 10 tahun pelatihan yang berat. Lin tianya menatap ayahnya. Feiyu tampaknya menyembunyikan kekuatannya. Dan apa yang dia tunjukkan kali ini? Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bawahan andalan Anda kemungkinan besar tidak mampu menahan hal itu. Kepala menara mengangguk serius. Dia jelas sangat puas dengan penampilan Lin Feiyu. Di luar dugaan, dia sudah menculik putra Kaisar Yan. Berhasil menguasai teknik pengendalian api binatang tingkat kedua. Tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari cucuku. Cucuku berpotensi menjadi seorang kaisar. Bakat awal tidak menentukan segalanya. Dapat dikatakan bahwa mereka yang memiliki bakat lebih tinggi akan memiliki jalan yang lebih mulus. Lagi pula, ada preseden di mana talenta tingkat B berkembang menjadi kaisar roh. Satu-satunya hal yang membuat kepala menara tidak puas adalah putrinya ini. Tidak hanya tidak ada kontrak. Mengatakan bahwa semua pria di dunia ini hanyalah sampah dan sama sekali tidak pantas untuknya. Ketika pandangannya kembali ke arena. Sayang sekali. Sebelumnya, saya pernah meminta Lin Feiyu untuk mengundang Jiang Ming menonton pertandingan. Karena saya mengantisipasi bahwa ini akan menjadi pertarungan yang seimbang. Jiang Ming kini sama sekali tidak memiliki harapan untuk menang. Telapak tangan dan punggung tangan sama-sama terbuat dari daging. Di satu sisi, saya senang untuk cucu saya. Di sisi lain,
Jiang Ming tidak merasa menyesal. Lagi pula, Jiang Ming tidak menggunakan Dream Whisper. Wujud senjata ilahi Dream Whisper, sabit kematian. Satu serangan bisa memutuskan hubungan Wushuan. Jika Jiang Ming juga menggunakan senjata ilahinya. Kalau begitu, bahkan cucunya pun tidak akan punya kesempatan. Aturan sabit maut, serangan yang pasti akan menghancurkan. Kemampuan mereka masih terlalu menakjubkan. Gelombang panas yang menyengat menerpa. Saya juga merasakan banyak tekanan. Namun, mereka bahkan tidak percaya bahwa mereka bisa menang. Apa gunanya membicarakan tentang menjadi pribadi yang kuat? Jiang Ming, saya akan mengambil foto duluan. Lin Feiyu berteriak. Suaranya seperti raungan singa, mengguncang jiwa hingga ke tulang. Kemudian dia mendorong tubuhnya dari tanah dengan kedua kakinya. Kecepatan secepat cahaya menerkam. Dalam sekejap mata, ia melesat di depanku. Dia mengangkat pistol dengan kedua tangan dan membantingnya ke arahku. Gelombang panas menyapu kami. Aku tiba-tiba mendongak. Aku merasakan bayangan senjata besar menghantamku. Sinar matahari merah jingga di ujung tombak bersinar terang. Seperti matahari sungguhan yang memancarkan cahaya yang tidak dapat dilihat secara langsung. Saya tidak menghadapinya secara langsung. Kaki-kaki itu melangkahkan jejak-jejak misterius. Dia bergerak 3 langkah ke kanan entah dari mana. Dia datang ke sisi Lin Feiyu dan memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengayunkan sabitnya. Sebelum tombak pembunuh dewa matahari merah milik Lin Feiyu menghantam tanah. Arah diubah secara paksa. Itu ditembakkan ke arah saya. Kendalinya atas kekuasaan telah mencapai. Hal itu mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Dan mereka sudah mengantisipasi kedatangan saya. Serangan tersebut bertransisi dengan sangat lancar. Pada titik ini, saya tidak punya ruang untuk menghindar. Hanya bisa memblokir. Dia mencengkeram gagang panjang itu dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkisnya. Dengan suara dentuman keras, kekuatan tombak pembunuh dewa matahari merah ternyata sangat dahsyat. Baru saja bertabrakan. Aku merasakan lonjakan energi yang luar biasa. Kekuatan itu ditransmisikan dari senjata tersebut. Itu membuatku terlempar. Teknik sabit tidak mengandung metode rahasia yang diciptakan oleh Kaisar Ling. Bayangan keterputusan diciptakan oleh Roh Kudus. Ini juga merupakan buku panduan rahasia teknik sabit paling tinggi di dunia ini. Seandainya aku belum berhasil menguasai teknik pemutusan. Gerakan kaki yang menyertainya dalam film tersebut adalah Shadow Step. Mereka mungkin telah dikeluarkan dari lingkaran tersebut. Kekuatan yang begitu dahsyat. Apakah ini peningkatan yang diberikan senjata ilahi kepada para Master Roh? Yang kurasakan hanyalah rasa sakit di ke-10 jariku yang mencengkeram senjata itu. Rasanya lenganku seperti akan patah. Salurkan energi spiritual di dalam tubuh Anda dan salurkan ke lengan Anda. Rasa sakit itu berangsur-angsur mereda. Aku berhasil menangkap tongkatnya. Kegembiraan terpancar di mata Lin Feiyu. Bagus. Kekuatan bawaan ini memang sangat dahsyat. Itu benar-benar berhasil memblokir serangan saya. Jika Anda punya waktu luang, biarkan Anda mengembangkan teknik rahasia. Mungkin mereka bisa menarikku ikut serta. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kau jelas bukan tandinganku. Aku sudah pernah merasakan kekuatan Lin Feiyu. Dia diam-diam menggunakan teknik pemutus bayangan yang telah dipelajarinya sebelumnya. Bayangan di kakinya membuat sama sekali berbeda dari gerakan saya. Bagi menjadi 2. Setengahnya terlepas dari kakiku. Namun, detail halus ini, Lin Feiyu tidak menyadarinya. Dia ingin mengalahkan saya dalam sekali serang. Dengan demikian, dia melepaskan tingkat pertama dari tombak penguasa klan Lin. Senjata api langsung. Ia menerjang ke arahku dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Feiyu telah berlatih menembak selama 10 tahun. Kemampuan menembaknya sangat luar biasa. Atau pindai. Atau klik. Berani dan luas. Daun teh yang berterbangan. Mereka mengalahkan saya dengan telak. Dalam sekejap, keempat sisi tubuhku tertutup rapat. Gelombang panas yang mengerikan pun melanda. Para praktisi spiritual di bawah panggung belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sebagian besar disajikan dari sudut pandang Jiang Ming yang lebih lemah. Kekuatan Lin Feiyu sungguh menakutkan. Saat itu, Lin Tianya berkata tanpa ekspresi. Ayah, Jiang Ming tidak punya jalan keluar. Gagal dalam 10 langkah. Pemilik menara itu tanpa acuh tak acuh. Sekalipun kita gagal, itu cukup mengesankan. Lagi pula, Jiang Ming tidak menggunakan senjata ilahi apapun. Memegang senjata logam biasa. Sejauh itulah hal itu dapat dicapai. Asalkan terlindungi dengan baik. Sia Hai, kita juga bisa menghasilkan Kaisar Roh. Tepat ketika semua orang mengira aku ditakdirkan untuk kalah. Kemudian saya mengeluarkan serangkaian teknik sabit yang luar biasa. Benang-benang hitam muncul di ruang angkasa. Bentuk sabit, yang awalnya terlihat jelas, kini menjadi tidak dapat diprediksi. Mereka menahan serangan Lin Feiyu dengan tangan kosong. Dia bahkan mendorong Lin Feiyu mundur selangkah. Lapisan pertama dari pembelahan. Kepala menara mengangguk. Tebasan bayangan adalah teknik sabit terkuat di dinasti Xia Agung. Kita perlu menyalurkan kekuatan kita sendiri ke dalam bayangan. Ciptakan klon spiritual berdasarkan bayangan.
Setelah selesai, bayangan dapat bertarung bersama melawan musuh. Langkah ini sangat sulit. Banyak orang yang menggunakan sabit telah mencapai level 19 dalam hal semangat. Bahkan di puncak ranah master, dia hampir tidak berhasil mencapai tingkat kultivasi pertama. Sesuai dengan yang diharapkan dari seorang jenius kelas atas. Tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Yang tidak dikatakan oleh kepala menara adalah orang-orang yang mampu membeli volume pertama teknik pemutus bayangan di tahap master roh. Mereka sudah termasuk yang terbaik. Binatang api. Kobaran api yang sangat besar menyembur dari tubuh Lin Feiyu. Seekor singa dan seekor harimau berkumpul di sekelilingnya. Meskipun api adalah atribut Wushuan. Namun, setelah keduanya membuat perjanjian, kekuatan spiritual mereka menyatu dan menjadi saling terhubung. Api Wushuan adalah api Lin Feiyu. Ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Teknik rahasia api Lin Feiyu. Wujud ilusi yang terbentuk setelah gadis itu berubah menjadi senjata ilahi. Sebenarnya bukan tubuhnya. Teknik-teknik rahasia yang sangat sulit itu sangat susah untuk dikuasai. Hanya master kontrak roh yang dapat mengembangkan ini. Setelah kedua makhluk api itu terbentuk, Lin Feiyu tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke arahku. Disertai dengan penusukan Lin Tianyu. Dua raksasa berapi-api menempel pada matahari merah. Tombak pembunuh dewa melesat ke arahku. Aku hanya bisa memblokir dengan segenap kekuatanku. Tepat pada saat tabrakan terjadi, tubuhku tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bayangan. Wujud asliku muncul di belakang Lin Tianyu. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan dengan kuat. Ini adalah serangan Lin Feiyu yang telah terisi penuh. Posisi saya datang dari belakang. Tidak ada waktu untuk berbalik dan menanganinya. Dalam visi Lin Feiyu, aku hampir tidak mampu menangkis serangan itu. Dia kemudian langsung terlempar keluar dari lingkaran. Mata kepala menara itu menyipit karena terkejut. Bakat yang terbangun secara tak terduga. Dia sebenarnya mempelajari level 3 kedua dari Shadow Sleecher. Ia sudah bisa bertukar posisi dengan bayangannya. Saat ini, Lin Feiyu juga berada dalam keadaan yang sangat di dekat tepi lingkaran. Saya juga terus maju. Dengan bantuan dua pukulan dari belakang itu, dia terlempar keluar dari lingkaran. Dia jatuh terbentur tanah dengan kepala terlebih dahulu. Jiang Ming sebenarnya mengalahkan Lin Feiyu dan istrinya, yang berada di peringkat pertama. Jelas sekali dia hanya memegang senjata logam biasa. Pada saat itu, kepala menara tertawa terbahak-bahak dan berteriak. Permainan yang bagus, cerdas dan pemberani. Lin Tianyu bertanya. Ayah. Mengapa saya mengatakan ini? Kepala menara menjelaskan. Jika kita hanya mempertimbangkan kekuatan keras, Jiang Ming bukanlah tandingan bagi Lin Feiyu dan istrinya. Setelah langkah pertama penyelidikan, Jiang Ming segera menyadari hal ini. Namun dia tidak berada di dalam lingkaran itu. Menarik ke kiri dan ke kanan untuk menemukan peluang. Sebaliknya, mereka terus berjuang. Sampai terbentur ke tepinya. Lin Fei secara bertahap dan pasti mendapatkan keunggulan. Yu tak bisa menahan rasa jijiknya. Setelah dikalahkan oleh Jiang Ming untuk pertama kalinya, pikiran bawah sadar adalah untuk mengerahkan diri. Sebuah kekuatan yang lebih besar memberikan perlawanan. Sebaliknya, perubahan keterampilan tersebut diabaikan. Ini disebut tidak menemukan peluang. Untuk menciptakan peluang, Wushuan kemudian kembali berubah menjadi wujud manusia dan menghentakkan kakinya di tempat. Kakek, siapakah menantu laki-laki dan menantu perempuan Anda? Pemilik menara itu tertawa lebih keras lagi. Itu cucu saya. Salah satu dari mereka adalah murid favorit saya. Siapapun yang menang di antara kalian berdua, aku tetap menang. Lalu mengapa aku tidak bisa tertawa? Lin Feiyu bangkit dari tanah dan membersihkan debu dari pakaiannya. Dua pukulanku memastikan bahwa Lin Feiyu akan terkena. Setelah meninggalkan arena, sebagian besar daya telah hilang. Oleh karena itu, Lin Feiyu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Cedera tersebut tidak serius. Tepat saat itu, Lin Tianyu tiba-tiba berkata, Ayah, saya ingin menandatangani kontrak dengan Jiang Ming. Suara terkejut Jiang Ming dan kepala menara terdengar bersamaan. Bagaimana kau tahu aku bisa mendapatkan banyak senjata ilahi? Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta pada pria yang sudah menikah? Mereka kemudian saling pandang lagi. Lin Tianyu berkata dengan ekspresi serius. Orang yang ingin saya ajak bekerja sama harus memenuhi 3 syarat. Bakat pertama harus lebih tinggi dari bakatku. Persyaratan kedua adalah bekerja keras. Orang ketiga harus setampan Pan-an. Awalnya saya pikir saya bisa menunggu. Tunggu sampai Meng Xinyu pergi sendiri. Atau mungkin kita akan menunggu sampai Meng Xinyu kehilangan pengaruhnya atau semacamnya. Jiang Ming, karena kamu bisa mendapatkan beberapa senjata ilahi. Kalau begitu, silakan buat kontrak dengan saya. Penjaga menara belum berbicara. Pada saat itu, saya menyadari bahwa apa yang awalnya ingin saya lakukan adalah berhenti. Kepala menara bergumam sendiri. Anak-anak dalam keluarga itu sudah dewasa. Apa yang bisa saya lakukan jika belum ada kontrak? Laki-laki hendaknya menikah ketika sudah dewasa. Dan perempuan hendaknya menikah ketika sudah dewasa. Proses peningkatan versi akan sangat lambat tanpa kontrak. Aku tidak tega menghancurkan pernikahan orang lain.
Namun jika memungkinkan untuk menghindari perpisahan mereka, sepertinya tidak ada masalah. Tidak ada tindak pidana bigami dalam aturan bagi para praktisi. Lin Tianyu mendongak ke langit tetapi tidak mau menatapku. Sebenarnya, semua itu dikatakan kepada saya. Andai saja putriku menjadi selir yang hanya bisa melahirkan anak. Dia membantahnya 1000 kali. Dia akan memukul siapapun yang mengatakan itu. Kaisar Ling mengusulkan. Dia harus melawan balik. Namun, kontrak berbeda. Menurut aturan keluarga bangsawan, kontraktor tersebut adalah istri sah. Putriku memulai karirnya lebih baik daripada pria itu. Bisikan berbasis mimpi jauh lebih kuat, mungkin jutaan kali lipat. Pasti akan menjadi lebih kuat setelah peningkatan tersebut. Peringkatnya bisa langsung melambung tinggi. Bakat tingkat 3S yang mampu mengontrak berbagai senjata ilahi. Ini pernah terjadi sebelumnya. Orang itu memperoleh total 9 senjata ilahi. Pada akhirnya, barang yang paling sering digunakan bukanlah barang yang paling kuat. 8 barang lainnya hanya digunakan sesekali. Lalu, siapa yang akan menjadi istri pertama? Siapa tahu, dia jelas tidak punya alasan untuk menolak. Aku ragu-ragu. Tapi melihat wajah Lin Tianya, aku benar-benar tidak tega untuk menolak. Wajah Lin Tianya sangat menggemaskan. Pada saat itu, Meng Xinyu tiba-tiba berkata, Anda membuat kontrak. Seandainya bukan karena kamu. Bagaimana mungkin orang tua saya tinggal di distrik Gangnam? Seandainya bukan karena kamu, aku hanya bisa kembali ke tempat kecil itu sekarang. Selama kamu terus mencintaiku, itu sudah cukup. Aku merasa tenang dan langsung menatap kepala menara. Dia membungkuk. Ayah. Mulai sekarang, kita akan benar-benar menjadi keluarga. Pemilik menara itu mengerutkan bibir. Oke, kau beruntung sekali, nak. Namun, Anda ingin mendapatkan senjata ilahi kedua. Seseorang mungkin perlu menjadi seorang spiritualis untuk melakukan itu. Saat ini, di antara 7 kaisar roh dari Xia Agung. Dahulu kala ada seorang kaisar yang bejat dengan ratusan istri. Bakatnya terletak pada kemampuannya untuk menggunakan berbagai senjata spiritual. Jadi tentu saja saya tahu beberapa detailnya. Tentu saja, Mesum adalah julukan yang kami berikan padanya. Gelar resminya adalah Kaisar 9 Orang Suci. Saya tentu saja juga mengetahui nama Kaisar 9 Orang Suci melalui internet. Ternyata nama itu berasal dari 9 senjata ilahi yang ia peroleh. Pada saat itu, seorang pria yang duduk tidak jauh dari Xiao Shun berkata, alasan mengapa Xiao Shun dari keluarga Xiao ditolak telah ditemukan. Ternyata dia terlalu jelek untuk disukai orang. Xiao Shun tiba-tiba berbalik. Zhao Ziang, apakah kamu ingin dipukuli? Zhao Ziang mengangkat alisnya. Meskipun bakat garis keturunanku jauh lebih rendah daripada bakatmu, namun keluarga saya juga memiliki santo pelindung spiritual. Jangan gunakan reputasimu untuk mengintimidasi saya. Memberitahumu tidak akan membantu. Kamu adalah wanita yang cemburu dan jahat. Mengunggah pesan online untuk merusak reputasi seseorang. Aku paling benci orang seperti kamu. Wajah Xiao Shun tampak sangat terdistorsi. Seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi penyihir tua. Dia berkata dengan histeris. Zhao Ziang, jangan sampai aku melihatmu di tempat persidangan. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Penjaga menara berada tepat di depan. Ada banyak orang di mana-mana. Aku sangat ragu apakah kamu punya otak sama sekali. Mengucapkan komentar yang begitu kasar. Jika aku benar-benar mati dalam ujian binatang buas roh, semua orang akan mencurigaimu, kan? Sudahlah. Wanita gila bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Tidak bisakah aku setidaknya bersembunyi? Saya akan menjadi orang pertama yang lolos dalam kompetisi seleksi nanti. Saya tidak akan berpartisipasi di babak kedua. Pada saat itu, kepala menara tiba-tiba berkata, Xiao Shun, kan? Jalan untuk menjadi pribadi yang kuat pada dasarnya penuh dengan ketidakadilan. Sebagian orang terlahir dengan bakat luar biasa. Sebagian orang rela kehilangan semua harapan akan masa depan demi 500.000. Demikian pula, beberapa orang tidak terlahir cantik. Jika kamu bahkan merasa iri dengan hal ini, maka kamu tidak akan bahagia dalam hidup ini. Tepat saat itu, Wulong, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Xiao Shun, mari kita batalkan kontraknya. Xiao Shun pernah berdebat sebelumnya. Wulong duduk diam di samping sepanjang waktu. Xiao Shun menoleh dan bertanya dengan suara keras. Mengapa? Apakah karena aku tidak secantik Meng Xinyu? Jadi, bahkan kamu pun tidak menginginkanku lagi. Wulong tetap tenang. Kamu sebenarnya sangat cantik. Sejujurnya, kamu dan Meng Xinyu, perbedaannya memang sangat jelas. Namun, kata sifat jelek jelas tidak digunakan untuk menggambarkan dirimu. Kami sudah saling mengenal sejak lama. Kau tahu, aku selalu menyukaimu. Aku sudah terbangun sejak beberapa waktu lalu. Keluargaku juga membantuku menemukan beberapa senjata ilahi yang sangat cocok untukku. Namun saya menolak semuanya. Karena aku menunggumu bangun. Namun bakatmu setelah terbangun lebih tinggi daripada bakatku. Aku terlalu malu untuk pergi menemuimu. Ketika kabar tentang lamaran pernikahan nenekmu sampai ke telingaku, saya sangat bahagia.
Bahkan dengan beberapa kondisi yang sangat tidak masuk akal. Saya setuju tanpa ragu-ragu. Seperti yang kita semua ketahui, kontrak adalah pernikahan. Namun setelah kontrak, kamu tidak mengizinkanku menyentuhmu. Kupikir kau belum siap. Tapi sekarang aku mengerti. Kamu sama sekali meremehkan saya. Sambil berbicara, Wulong menarik napas dalam-dalam. Mengapa aku baru menyadarinya sekarang? Kamu wanita yang sangat pencemburu. Namun, saya segera mendapatkan jawabannya. Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Itu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kaulah yang memiliki status tertinggi di lingkaran kami. Tentu saja kamu tidak akan iri pada orang lain. Kondisi histerismu sungguh mengerikan. Mari kita bercerai. Xiao Shun mundur selangkah, menatap Wulong dengan saksama. Bagaimana mungkin kamu membahas perceraian denganku? Hanya aku yang bisa memutuskan hubungan denganmu. Anda bisa melupakannya. Saya sama sekali tidak akan bercerai. Xiao Shun yang histeris seketika menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Mereka juga tidak menduganya. Sampai hari ini saya masih bisa makan melon sebesar itu. Detik berikutnya, darah mengalir dari wajah Wulong. Dia menanggung akibatnya. Kontrak tersebut diakhiri secara sepihak. Rasa sakit dari jiwa yang terkoyak melampaui daya tahan orang biasa. Namun ekspresi Wulong tetap teguh. Kepala menara. Saya tidak dapat berpartisipasi dalam putaran penilaian berikutnya. Saat ini, tak seorang pun bisa menahan diri untuk tidak menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Diskusi panas di situs web kemarin. Kenyataannya memang seperti ini. Xiao Shun ingin membuat kontrak dengan Jiang Ming, tetapi Jiang Ming menolak. Oleh karena itu, mereka sengaja menjelek-jelekan namanya. Untungnya, Jiang Ming dapat menggunakan beberapa senjata ilahi. Kali ini aku berada di pihak Jiang Ming. Duel di tengah arena terus berlanjut. Aku dan Meng Xinyu duduk di kursi Xiao Shun. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Seolah-olah argumen yang menyusul hanyalah hal-hal sepele. Ekspresi wajah Xiao Shun bergantian antara menangis dan tertawa. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Sampai semua kompetisi selesai. Ketika kepala menara berdiri dan berbicara di tengah arena, Xiao Shun tiba-tiba berubah menjadi pedang dewa angin dan dengan ganas. Dia menusuk ke arah Meng Xinyu. Master menara hanyalah sebuah avatar. Pada titik ini, jarak ke podium adalah beberapa ratus meter. Ketika dia menyadari, ujung pedang sudah berada di tubuh Meng Xinyu. Bisikan mimpi menghilang dan menjadi sebuah sabit merah tua yang besar. Arahkan bilah pedang ke arah pedang dewa angin. Tabrakan antara keduanya berlangsung tanpa suara. Detik berikutnya, pedang dewa angin berdiri tegak dari tengah. Benda itu jatuh ke tanah dalam dua bagian. Mulut Lin Feiyu ternganga. Kakek sebelumnya menyebutkan sabit yang digunakan Meng Xinyu. Dia tidak percaya benda itu bisa menembus senjata suci. Karena senjata ilahi tidak dapat dihancurkan sampai kekuatan spiritualnya habis. Apa yang dilihatnya di hadapannya benar-benar menghancurkan pemahamannya. Hal itu sebenarnya telah memutus senjata suci tersebut. Sabit ini tidak dapat menciptakan medan angin kencang. Tidak ada suhu tinggi yang menakutkan. Namun, ia memiliki satu atribut yang sangat menonjol, ketajaman. Ini adalah atribut yang melampaui semua senjata ilahi. Kepala menara menyela pidato ringkasan fase tersebut. Kembali ke tempat duduk. Sambil memandang para prajurit ilahi di tanah, dia dengan lantang mengumumkan. Perkelahian dilarang di area penonton. Xiao Jia dan Xiao Shun bermaksud melancarkan serangan mendadak. Namun, karena kalah dalam hal kemampuan, ia dikalahkan di tempat. Setelah mengatakan itu, dia melirik Jiang Ming dan istrinya dengan suara rendah. Xiao Shun adalah cucu perempuan yang paling disayangi oleh kepala keluarga Xiao. Namun, semua ini sama sekali bukan salahmu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Saya tentu akan memikul semua tekanan itu. Fase kedua akan dimulai besok pagi. Dalam perjalanan pulang dengan helikopter, Wu Xuan memperhatikan bahwa Meng Xinyu tampak agak gelisah. Dia hanya seorang spiritualis, bukan? Kita bahkan tidak tahu berapa banyak orang seperti ini yang berada di lapisan bawah masyarakat di negara kita setiap tahunnya. Dia juga merupakan putri sah dari keluarga terkemuka. Jika kalian berdua hanyalah orang biasa, dibunuh lalu melawan balik, atau hal semacam itu, sekalipun pengadilan menyatakan Anda tidak bersalah, keluarga Xiao punya banyak cara untuk membuatmu. Kirim mereka ke medan perang untuk dijadikan umpan meriam. Tapi sekarang kamu mendapat bantuan dari kakekmu. Anda tidak akan menerima surat menyurat apapun dari pengadilan. Jangan khawatir. Ujian praktik besok adalah peristiwa yang paling penting. Saat ini, bagian komentar situs web resmi. Sebuah unggahan menduduki puncak daftar tren. Bintang yang sedang naik daun Jiang Minghe dan yang pertama kalinya. Kata-kata mimpi matahari yang paling mempesona. Uji coba tingkat Xia Hailing tahun ini. Jumlah babak kualifikasi bisa dikatakan sebagai yang terbanyak dalam sejarah. Yang paling menarik, seorang jenius muda berperingkat SSS lahir di Xia Hai. Namun, karena kekurangan karakternya, ia kehilangan perhatian para petinggi. Dan selama babak penyisihan, Jiang Ming sebenarnya tanpa menggunakan senjata ilahi yang telah disepakati.
Mereka mengalahkan tim favorit yang banyak dibicarakan untuk memenangkan kejuaraan. Saat ini, mereka semua tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Meng Xinyu. Rekan kontrak saya, Meng Xinyu, bukanlah seorang pengguna sabit peringkat E yang tidak berguna. Sebaliknya, itu adalah sabit besar berwarna merah tua yang tidak diketahui kualitasnya. Satu-satunya catatan pertempuran yang terkait dengan sabit ini adalah hal itu memutus wujud senjata ilahi Xiao Shun. Pertempuran Master Paktaroh. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa senjata ilahi tidak dapat dihancurkan. Kemampuan Meng Xinyu untuk memutus senjata suci sungguh di luar akal sehat. Ini berarti mitra kontrak saya sedang bermimpi. Bisikan hati adalah musuh bebuyutan semua senjata ilahi. Adapun diskusi yang sebelumnya berlangsung secara daring. Mitra kontrak saya adalah senjata ilahi kelas E yang tidak berguna. Ini sama sekali tidak masuk akal. Di antara ribuan komentar di bawahnya, salah satunya adalah, akulah Kaisar 9 orang suci. Jiang Ming adalah anak yang beruntung. Senjata ilahi pertama lebih kuat daripada gabungan ke-9 senjataku. Namun, bakat ini memang tidak pantas dimiliki oleh Meng Xinyu. Senyum tersungging di wajahku saat membaca komentar ini. Kamu salah. Aku lebih kuat dari gabungan kekuatan kalian bersembilan di setiap ronde. Saya tidak memperkenalkan diri di bagian komentar. Tekanan yang sama. Hal itu terjadi dalam berbagai situasi. Efeknya sangat berbeda. Bakat tidak bisa disembunyikan. Dan saya berencana melakukannya pada putaran penilaian kedua. Lin Tianya memperlihatkan bakat aslinya di hadapan semua orang.